Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Kamaria, guru bimbingan dan konseling di SMA Negeri 1 Tempuling. Hari ini kita akan membahas tentang etika pergaulan dengan teman sebaya. Sebelum melanjutkan pembahasan, mari kita pahami tujuan dari layanan ini. Tujuannya adalah siswa ibu dapat memahami norma-norma dalam masyarakat, dapat bersosialisasi dan bergaul dengan teman sebaya sesuai dengan norma yang berlaku di dalam masyarakat tersebut. Nah, itu tujuannya ya anak-anak. Sekarang kita pahami pengertian. Etika pergaulan yaitu sopan santun atau tata krama dalam pergaulan yang sesuai dengan situasi dan keadaan serta tidak melanggar norma-norma yang berlaku baik norma agama, kesopanan, adat, hukum, dan lainnya. Etika adalah suatu sikap seperti sopan santun atau aturan lainnya yang mengatur hubungan antara kelompok manusia yang beradab dalam sebuah pergaulan. Pergaulan remaja adalah kontak sosial di antara remaja atau dalam kelompok sebaya atau peer group. Kelompok sebaya ini di samping dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap perkembangan remaja sebagai anggota kelompok, juga bisa menimbulkan pengaruh yang negatif. Dilihat dari kajian psikologis, pergaulan itu dipandang sebagai wahana untuk mewujudkan atau memenuhi kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan sosial. 1. Kebutuhan akan pengakuan sosial, need for affiliation. 2. Kebutuhan akan ketertarikan atau persaudaraan dan cinta kasih, belongingness and love needs. 3. Kebutuhan akan rasa aman, perlindungan, atau disebut dengan safety needs. 4. Kebutuhan akan kebebasan, independence. Yang kelima, kebutuhan akan harga diri, hasrat untuk dihargai oleh orang lain, self-esteem needs. Kita lanjutkan ya teman-teman, anak-anak ibu maksudnya semuanya. Manfaat dari persahabatan. Yang pertama, menambah pertemanan. Semakin banyak kita berteman, maka akan menambah hubungan baik kita dengan orang lain. Yang kedua, saling membantu dan menolong. Di dalam hidup kita akan selalu membutuhkan bantuan orang lain dimanapun kita berada. Nah, yang ketiga, menambah percaya diri. Dengan semakin banyaknya kita berteman, maka itu akan menambah rasa percaya diri kita. Ketika kita berteman dengan teman-teman kita di lingkungan kita. Nah, kita lanjut ya anak-anak semuanya. Kita akan membahas tentang 10 langkah menjalankan persahabatan. 1. Hargailah sahabatmu. Bagaimana cara menghargai sahabat? Berikan kepada sahabatmu bukan apa yang dapat kamu peroleh dari persahabatan. Jangan bersahabat hanya memperoleh kesenangan, karena jika demikian, kamu bukanlah sahabat yang sejati. Hargailah sahabatmu seperti kamu ingin dihargai. 2. Berikan dukungan.
Dukunglah sahabatmu karena sahabat sejati selalu saling menyemangati dan selalu supaya mereka bersama-sama dapat menjadi yang terbaik dan bukan saling menjatuhkan apalagi menjelek-jelekkan. Nah, ini harus dijaga ya anak-anak ibu. Jadikan teman-teman kita adalah sebagai motivasi dan yang terbaik. Nah, sahabat sejati turut bahagia ketika sahabatnya berhasil mencapai apa yang diinginkannya seperti prestasi dan dia tidak akan merasa tersaingi. 3. Bersedia memaafkan. Bersedia untuk memaafkan berkembang menjadi kepahitan. Jangan biarkan luka karena hal ini akan menghancurkan persahabatan yang ada. Memaafkan kesalahan yang diperbuat oleh sahabatmu. Jika sahabatmu melakukan sebuah kesalahan, segera maafkan dia. Dan jangan biarkan luka itu berada di dalam diri kita. Nah, yang berikutnya, merusak persahabatan. Karena itu akan merusak persahabatan anak-anak ibu semuanya. Nah, yang keempat, jangan tinggalkan sahabat. Bagaimanapun kondisi sahabat kita jangan pernah meninggalkannya. Siapa tahu, justru ketika kita meninggalkannya, dia sangat membutuhkan kita. Jangan biarkan sendiri setelah dia melakukan kesalahan. Bersahabatlah dan tuntunlah dia untuk berubah. Sadarlah bahwa tidak ada orang yang sempurna di permukaan bumi ini, termasuk kita dan juga sahabat kita. Setiap kita pasti akan punya kesalahan. Lima, jadilah sahabat yang diandalkan. Wah, ini cukup seru ya anak-anak ibu semuanya. Menjadi orang yang bisa diandalkan. Nah, sahabat dapat menempatkan diri dan posisi yang konsisten antara ucapan dan perbuatan. Nah, sahabat itu akan mau melakukan apa saja demi kita. Bagaimanapun kondisi kita, biasanya yang namanya sahabat itu selalu berada di sekeliling kita dan siap siaga selalu bersama kita. Nah, yang keenam, jangan mengontrol sahabat. Sahabat itu juga manusia biasa. Sahabat itu juga punya teman yang lain, bukan hanya kita saja. Jangan mencoba untuk mengontrol sahabatmu, bukan berarti harus selalu bersama-sama. Memang akan sangat menyenangkan bila dapat selalu bersama dengan orang yang kita sayangi, termasuk sahabat kita sendiri. Tapi pada kenyataannya, sahabat juga punya keluarga, punya saudara, dan sebagainya. Namun ingat, sahabat kita bukan monopoli diri kita sendiri, karena ia juga mempunyai teman selain kita. Untuk itu, kita jangan merasa dikhianati ketika teman kita bergaul dengan orang lain. Seharusnya kita justru merasa senang jika sahabat kita berteman dengan orang lain, artinya kita juga akan menambah saudara yang lain. Sebaliknya, usahakan kamu juga dapat berteman dengan mereka. Hal ini akan membuat kita dan sahabat kita lebih menghargai satu dengan yang lainnya. 7. Bergembira saat senang maupun susah. Di dalam hidup ini anak-anak ibu semuanya, tidak semuanya akan senang. Ada saatnya hidup ini juga akan susah. Nah, kita harus saling mengisi. Selalu ada di saat senang maupun susah. Jangan hanya saat ada senangnya saja kita bersahabat. Ketika sahabatmu sedang bad mood, berikan perhatian kepadanya. Karena yang dia butuh sepasang telinga yang mau memahami perasaannya.
anak-anak ibu, sudahkah kita melakukan hal yang seperti ini dengan sahabat kita? Nah, jika belum, mari kita lakukan hal yang seperti tips ibu berikan tadi. Nah, anak-anak ibu semuanya, itu baru ada 7. Nah, sekarang yang ke-8, hargai dia apa adanya. Sebagai seorang sahabat, kita jangan pernah menuntut sahabat kita menjadi lebih dari yang kita harapkan. Menerima apa adanya sahabatmu, jangan menuntut sahabat kita itu bereaksi dengan cara sama yang seperti biasa kita lakukan. Karena sahabat kita juga punya sifat kebiasaan yang mungkin berbeda dengan diri kita. Dia punya latar belakang yang berbeda dan kita punya latar belakang yang berbeda. Nah, kita harus saling membuka diri, menerima kondisi sahabat kita pun sahabat kita juga harus demikian, menerima kondisi kita seperti apa adanya. Jangan pernah menuntut sahabat kita sesuai dengan yang kita inginkan. Hargai dia apa adanya, termasuk juga keputusan yang dia ambil yang mungkin tidak sesuai dengan kehendak kita. Tapi itulah sebuah demokrasi dalam sebuah persahabatan. Persahabatan akan semakin langgeng jika kita saling mengisi dan mengerti. 9. Berusaha menjaga rahasia. Nah, ini sangat penting ya anak-anak ibu semuanya. Menjaga rahasia, jangan sampai rahasia yang diberikan oleh teman kita kepada kita, yang dipercayakannya kepada kita, justru menjadi terbeber kemana-mana. Sahabat sejati selalu menepati janji, memegang amanah, dan pandai menyimpan rahasia. Nah, jangan sampai keluar bahasa sahabatku adalah ember. Nah, anak-anak ibu harap itu tidak terjadi pada diri kita semuanya. Ketika teman kita memberi sebuah kepercayaan, maka kita harus jaga. Jangan membuka aib sahabat. Pandai-pandailah menjaga rahasianya. Janganlah sekali-kali mengumbar hanya karena kepentingan diri kita sendiri. Sekalipun mungkin ada masanya kita tidak merasa nyaman atau kita merasa tertekan, tapi ya begitulah yang namanya sahabat. Dia juga manusia. Nah, yang ke-10, jangan paksakan sahabat. Anak-anak ibu semuanya, sesekali jangan pernah untuk memaksa sahabat kita. Karena ketika kita memaksa, berarti kita sudah menekan sahabat kita sendiri. Jangan biarkan perbedaan pendapat menghancurkan persahabatan. Hanya karena beda persepsi, jika itu terjadi, jangan berdebat karena tidak akan menyelesaikan masalah dan akan membuat kamu dongkol dan sakit hati. Nah, ketika ada sesuatu, saling komunikasi dan bicarakan dengan baik, sehingga akan ketemu solusi. Selesaikan masalah dengan kepala dingin dan terimalah kekalahan dengan lapang dada. Lepaskanlah hasrat untuk menang sendiri demi persahabatan yang telah kamu jalani, mungkin tidak 1 atau 2 tahun, tapi mungkin sudah bertahun-tahun. Anak-anak ibu semuanya, nah ini ada etika yang perlu diperhatikan dalam pergaulan. 1. Pilihlah teman yang berakhlak baik. Anak-anak ibu, hari ini lingkungan kita sangat bervariasi. Nah, pilihlah teman yang berakhlak baik. 2. Bertemanlah dengan yang memiliki semangat yang tinggi. Nah, pilih teman yang memiliki motivasi untuk belajar yang tinggi dan dia memiliki akhlak yang baik. Usahakan tidak berteman dengan teman yang tidak punya motivasi untuk berprestasi atau justru yang mengajak kita ke hal-hal yang buruk. Diusahakan untuk menghindari teman-teman yang tidak memiliki motivasi dan tidak memiliki akhlak yang baik. 3. Kembangkanlah sikap saling membantu dan memberi saran dalam kelompok anak-anak ibu semuanya. Jangan bersikap membuli atau justru menekan teman kita. Usahakan ketika teman kita susah, kita membantu. Yang keempat,
Kembangkanlah sikap saling menghormati dan menghargai di antara teman kelompok. Nah, kita harus saling menghargai, menghormati teman-teman kita, karena secara langsung kita pun juga butuh dihargai dan butuh dihormati. Nah, kita akan tahu bagaimana rasanya ketika kita tidak dihargai orang lain. Maka usahakan kita menghargai orang terlebih dahulu jika kita ingin dihargai oleh orang lain. Nah, termasuk dengan teman-teman kita sendiri. Dari kelompok kecil lah kita memulai, sehingga kita akan menjadi baik di kelompok yang lebih besar seperti di masyarakat atau di lingkungan sekitar kita. Nah, yang kelima, jadikanlah sikap solidaritas semua di antara teman, seperti solidaritas terhadap teman yang melakukan tawuran. Artinya kita tidak solid dengan teman yang melakukan hal-hal yang buta. Jangan pernah mau membantu mereka untuk hal yang buruk. 6. Hindarkan pola perilaku yang melanggar norma agama, dalam artian tidak normal. Jika kita melakukan hal-hal yang melanggar agama, maka itu akan berdampak pada diri kita sendiri, dan kita tahu itu adalah hal yang dilarang di dalam agama kita. Nah, kita jangan sampai melanggar norma agama, norma adat, atau apapun yang ada di lingkungan kita. Kita usahakan untuk menghindari hal-hal yang buruk. Nah, yang ketujuh, jadikanlah kelompok Anda itu sebagai wahana untuk belajar bersama, seperti mendiskusikan pelajaran, tugas-tugas, atau pemecahan masalah-masalah yang dihadapi, baik itu oleh pribadi masing-masing ataupun dalam bentuk kelompok. Nah, jika anak-anak ibu punya problem, punya tugas, dan segala macam, usahakan didiskusikan di dalam kelompok. Jangan hanya bekerja sendiri, karena dengan bekerja sama, segala sesuatu akan menjadi ringan. Baik anak-anak ibu, cukup sekian pembahasan kita kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Ibu harap anak-anak ibu tidak bosan melihat video ibu. Sampai jumpa dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.